enak loh usaha ketika muda nih. Kita punya jatah banyak gagal di sana. Dan yang saya belajar juga dari orang-orang. Jadi aslinya orang Pamekasan. Orang Pamekasan. Cuman kuliah Kuliah di Bandung. di Bandung itu di mana? UIN Sunan Gunung Jati. UIN Sunan Gunung Jati. Di UIN Sunan Gunung Jati jurusan apa? Jurnalistik. Jurusan jurnalistik. Jurnalistik, ilmu komunikasi. Saya meski jadi wartawan bukan jurusan jurnalistik. Semester berapa sudah? Semester 8 lebih. Sudah semester 8 lebih berarti Dikit. mau ke 9 berarti. Ya, semacam itulah. Apa yang menghambat sampai hari ini masih semester 9? Cari pengalaman, kupu-kupu. Kuliah pulang, cuman pulangnya tuh kerja. Pernah part-time, pernah usaha juga di Bandung merintis. Di Bandung usaha apa? Banyak, soalnya kan saya tuh pengen belajar banyak memang tentang usaha. Di MLM juga pernah, di pedagang kelima pernah, ngangkot, supir angkot di Bandung. Juga pernah. Ya. Itu sejak semester berapa di Bandung? Dari tahun 2015, baru awal masuk. Awal Baru masuk berarti pertama semester masuk. 1, semester 2 berarti. Semester 1, semester 2 itu masih ngajar, semester 1, semester 2 ngajar, soalnya ada tawaran juga dari dosen, terus semester 3-nya itu udah mulai wirausaha. Sama dosen itu ngajar apa? Bahasa Arab. Di, Soalnya kan alumni. di lembaga pendidikan ya. Iya, di pesantrennya salah satu dosen. Dosen yang ada di situ begitu. Ngajar bahasa Arab. Ngajar bahasa Arab. Informasinya juga hafal Al-Quran. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman ini tamu saya ini hafal Al-Quran berapa juz? 12. 12 juz. Cuman masih mau murojaah lagi soalnya. Oke. Itu hafalnya sebelum masuk kampus. Sebelum pas di pesantren dulu. Di soalnya mana kan di pesantren? Di Alamin. Di Alamin Merinduan ya. Kemudian semester 1, semester 2 merintis ngajar lah gitu. Kemudian juga jadi sopir, jadi buka usaha gitu kan. Semuanya. Soalnya emang saya kan suka jenuh ya kalau kerja tuh. Jadi saya pengen cari apa sih kerjaan yang bikin saya nyaman gitu. Oke. Jadi maksudnya pada waktu semester 1, semester 2 itu ngapain kerja itu? Kalau saya dulu itu orang tua bilang begini, ya udah kamu fokus belajar, udah nggak usah neko-neko, kuliah yang bener, nggak usah cari uang. Saya yang cari uang kata orang tua saya waktu itu. Jadi waktu itu motivasi itu membuat saya nggak kerja gitu. Memang sebenarnya kalau dari orang tua nggak boleh sih. Pernah pamit juga minta modal sama orang tua buat buka usaha sosis waktu itu ya, tahun 2016 ya. Usaha sosis, cuma nggak boleh sama orang tua. Nggak boleh? Tapi saya punya kakak yang suka dagang. Kakak saya tuh tiga-tiganya suka dagang semua. Termotivasi dari itu? Ya, minta dukungan, minta support juga. Nggak apa-apa lah, nggak usah bilang-bilang sama orang tua. Kan? Nggak, maksudnya dagang ini ada apa sih dengan dagang ini sebenarnya? Kenapa suka dagang gitu? Karena waktu itu kan seharusnya kamu kuliah dengan baik gitu Iya. kan? Sebenarnya tuntutan ekonomi sih sebenarnya. Bukan saya orang kekurangan ya. Alhamdulillah gitu mampu. Mampu. Cuman yang namanya anak muda pengen beli ini, pengen beli itu. Dan itu saya bisa kabulkan semua lewat dagang doang. Oke, artinya mengabulkan keinginan kamu. Iya, keinginan Jadi sendiri. bukan kalau kuliah ada yang biayai sudah dari orang tua. dari orang tua. Cuman untuk keinginan-keinginan lain yang tidak berhubungan dengan kuliah, kamu ingin mendapatkan dari uang hasil kerja kamu sendiri. Dan akhirnya dari motivasi itu kerja. Oke, dari semester 1 Dari semester 1 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Semester mau 9 masih kerja. Iya. Jadi kira-kira dari itu kan waktu 4 tahun ya? 4 tahun 5 lebih lah. tahun, 5 tahun. Iya, mau 5 tahun. Iya. Jadi berapa usaha dagang yang sudah kamu lakukan itu dari 4 tahun itu? Saya udah rata-rata coba semua. Kecuali properti sama emas ya. Rata-rata coba semua? Sudah semua. Oke, coba misalkan saya sebutkan jadi tukang antar wisatawan sudah. Jelas. Lagi sekarang malah. Konveksi kaos Sudah. juga. Jadi jaga toko? Kalau jaga-jaga kayak gitu enggak. Cuman yang berbasis dagang lah, berbasis wirausaha lah. Jadi saya rintis sendiri, saya kelola sendiri. Bangkrut bangun lagi gitu. Misalnya apa itu yang bangkrut? Sosis saya bangkrut. Bangkrut ya? Modalnya berapa? Cuman udah balik modal sih. Waktu itu ngejual Vespa ya.
di angka 4 jutaan. Jual Vespa untuk Beli bisnis gerobak, sosis. beli gerobak, sosisnya ambil dari Surabaya kirim ke Bandung. Tapi ya qadarullah bangkrut lah. Bangkrut. Tapi udah balik sih modal alhamdulillah. Dari mana balik modal kalau bangkrut gitu? Maksudnya nggak bisa continue sampai sekarang ya. Pas balik modal mau lanjut kontrakan waktu itu nggak bisa. Ya udah bangkrutin aja. Di mananya kampusnya waktu itu usahanya? Di dekat kampus kosan. Dekat di depan kosan jualannya. Jualannya di depan kosan berarti. Berarti memanfaatkan kesempatan yang ada begitu. Yes. Sebulan kuliah aja. Nah, jualan. Setelah itu bangkrut, bisnis yang sampai hari ini atau dagang yang sampai hari ini tetap berjalan apa? Ada seblak Sakera. Seblak Sakera. Ya. Ini kan Di Pamekasan. di Pamekasan. Maksudnya di Bandung hari ini Di Bandung ada konveksi, ada travel. konveksi itu apa? Semuanya. Ada buat jaket, buat Kaos. jas, kemeja, kaos. Sampai hari Parka, sampai hari ini. Itu dimiliki kamu sendiri atau kamu kerja ke orang? Atau kerjasama? Pertama kerjasama. Nah, Tapi setelah bisa udah tahu seluk-beluknya nih, ya saya buka sendiri aja. berarti Karena di kan orang tua dulu udah ada basic di kain gitu. berarti di sana sekarang kamu punya tempat usaha di situ. Kalau tempatnya udah nggak diperpanjang lagi. Waktu itu sewa kontraknya itu bareng sama temen kan. Nah, Cuman pas COVID ya nggak bisa diperpanjang lagi lah. oke. Tapi mesin masih ada. Waktu itu omsetnya sampai berapa? Tergantung bro. Nggak bisa baca omset sih. Cuma kalau ada garapan ya lumayan lah Nah, buat oke. duit jajan gitu. Ini luar biasa sekali. Jadi selama semester 1, selama semester 1 kuliah sampai kemudian menginjak semester 9 dan mau ke 10 mungkin nanti ke 14. Semoga tidak ke 14 ya. Naudzubillah. Jadi terus menekuni usaha ini yang menarik. Kalau dulu saya waktu kuliah, memang oleh orang tua, kamu udah nggak usah cari kerja, udah nggak usah ngapa-ngapain, yang penting fokus kuliah. Dan saya yakin juga banyak, terutamanya anak-anak perempuan atau juga laki-laki yang anaknya mami, seperti saya mau disebut anaknya mami, mungkin iya, ya mereka tidak dibolehkan untuk bekerja. Cuman Tapi saran ya, saya jangan deh bro. jangan kenapa? Jangan niru saya. Ya, Soalnya kayak keuntungan orang tuh beda-beda ya. Mungkin ya saya termasuk orang untung bisa jalan kuliah sambil usaha. Kebanyakan dari temen tuh ketika mereka nggak fokus sama tujuannya, mereka lebih milih uang. Tapi untungnya mungkin saya orang beruntung dan mungkin saya orang terdesak juga sama saudara tuh, sama orang tua tuh tetap harus diselesaikan. Maksudnya tujuannya tidak fokus dan ke uang itu maksudnya gimana ya? Justru kan bisnis itu kan memang tujuannya uang. Ya kan tertarik lah bro, lebih tertarik ke uang. Iya. Kalau kita masa pendidikan udah kenal uang itu sulit buat milih pendidikan. Oke. Jadi waktu itu kamu usaha tidak benar-benar fokus ke uangnya sih sebenarnya? Enggak. Saya fokus ke knowledge-nya aja. Ke ilmuannya aja. Jadi kamu usaha waktu dengan itu, action ya, bukan cuma teori doang. Oke, berarti waktu itu kamu benar-benar murni usaha itu bukan mau cari profit doang ya? Enggak. Tapi juga pengetahuannya, pengalamannya gitu. Itu yang saya butuhkan sebenarnya. Soalnya saya kan masa-masa belajar waktu itu. Jadi yang penting saya nggak rugi, yang penting saya dapat untung sedikit ya jalanlah. Itu dari semester 1 sampai mau semester 9 sampai hari ini. Dan yang terakhir sampai ada konveksi sampai hari ini. Ya. Selain Dari konveksi? semua unit usaha. Ya banyak, dagang masih ada, Oke. jajanan tradisional. Di Bandung maksudnya? Kalau di Bandung cuma tinggal konveksi sama travel doang. Travel. Jadi koneksinya ke hotel sama transport gitu. Itu- saya jual hotel. Semacam kamu pihak ketiga ya? Iya. Oke, yang memasarkan itu ya, Ya, kerjasama. jual hotel sama agent-agent jual Kamar ya, transportasi. harga gitu. Ada orang mau traveling, kamu bisa. Ya ibaratkan saya Ngeling ya? Traveloka lah. Oke. Jadi yang terhubung ke pihak penyedia begitu ya. Nah, ya terus kuliahnya gimana itu? Ya kuliah alhamdulillah. Kata orang Madura itu eki-kiki. Dikit-dikit. Nggak, maksudnya gimana caranya fokus kuliah itu sambil usaha. Usaha itu kan agak sibuk sih sebenarnya. Ya mikirin mau tidak mau kan orang juga, walaupun kamu belajar usaha tentu kan kita mikirin juga, oh ini rugi enggak, bagaimana, peluangnya bagaimana, mengatur karyawan juga bagaimana. Jadi maksudku gimana cara ngatur waktu untuk kuliah itu waktu itu? Saya sebenarnya ada 3 pilihan have fun waktu itu. Maksud saya kategorikan have fun soalnya emang fasenya saya nuntut ilmu,
Saya kuliah, saya usaha, saya berteman, dan saya kehilangan teman-teman semua. Jadi habis kuliah saya langsung pulang, habis kuliah langsung pulang. Saya nggak ada teman di situ. Untuk membaginya mungkin kalau masalah kuliah gampang ya. Kita kan pagi kan, kuliah pagi. Terus beberapa tugas mungkin bisa dikerjakan malam, saya sorenya di situ aktif. Sore sampai malam kalau nggak ada tugas, saya aktif ke pasar, lihat-lihat apa yang bisa dijadikan peluang nih di Pamekasan nih. Gitu. Oke. Jadi waktu itu yang dipilih apa dari 3 pilihan itu? Usaha ya? Usaha sama kuliah. Saya ngilangin nongkrong dan lain-lain. Saya hilangin itu semuanya. Jadi sampai sekarang nih nggak ada teman pas ke Bandung tuh. Bener-bener dikit doang, sisa 5 lah. Oke. 5-6. Karena tadi teman yang kerap tuh. tidak berjejaring di dunia nongkrong tadi Iya, itu ya. itu yang saya nggak punya. Kalau anak-anak muda sekarang kan habis kuliah nongkrong, nugas di kafe, itu saya nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Dari sejak 4 tahun kuliah? Ya, nggak ada fase kayak gitu. Ada sih, cuma sebulan sekali lah. Jadi di kampus jurusan apa prodinya? Jurnalistik. Prodi jurnalistik, program studi jurnalistik. Biasanya kan kalau di kampus Islam ada jurnalistik Islam gitu nggak? Enggak, kita jurnalistik. Di situ belajar tentang jurnalistik, Iya, tentang media, pemberitaan, teori komunikasi dan lain-lain. semuanya yang berhubungan sama jurnalistik. Tapi masih dakwah sih. Jadi bukan murni hukum. Jadi titelnya tuh esos masih. Masih dakwah. Masuknya ke dakwah ilmu komunikasi. Sekarang sudah tahap apa kuliahnya? Apa udah mengerjakan proposal atau apa? Alhamdulillah masih skripsi. Berarti proposal udah? Sudah. Berarti hampir lulus berarti? Ya, hampir sidang skripsi berarti? Oke. Jadi 4 tahun tinggal di Bandung, fokus usaha itu ya? Iya. Nah, sekarang kalau ditanya, hasil dari usaha itu apa yang sampai hari ini bersisa? Jadi kamu mungkin setelah usaha ada uang, terus kamu simpen, kamu dapat ada barang yang kamu beli hari ini dan masih ada? Pencapaian ya. Ya, Pencapaiannya berupa barang mungkin ya. ada? Ya. Pencapaian itu sebenarnya saya lebih ke privacy sih. Apa yang saya sudah capai selama ini saya lebih ke privacy. Cuman dari Lebih ke hal-hal pribadi ya? privacy. Dari hal pencapaian yang saya lakukan di Bandung, saya bisa terapkan di sini. Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi saya kan barusan bilang saya cari ilmu kan di Bandung, bukan cari profit. Dan ilmunya itu alhamdulillah udah bisa saya tuangin di sini. Saya bisa tuangin, saya buka usaha di sini, saya belajar bareng di sini sama teman-teman, sama saudara. Oke. Jadi kalau berupa barang-barang yang hari ini belum berwujud ya, tapi lebih kepada pengetahuan. Kasarnya masih miskin sekarang. Oke. Nah, kemudian setelah pulang dari Bandung, merintislah usaha di sini dari hasil pengetahuan yang diperoleh di Bandung waktu itu. Yes. Nah, di sini buka seblak sagera. Oke. Seblak sagera itu apa? Makanan apa itu? Seblak khas Bandung. Oh, khas Bandung. Dibawa ke sini. Ya. Biasanya anak-anak muda sih kalau kayak kita nih. Itu dimulai tahun berapa? Sini. Sejak pandemi. Sejak pandemi kan travel udah nggak jalan, Bro. Iya, Konveksi betul, udah betul. nggak jalan. Jadi mau nggak mau gimana? Rokok tetap ngebul, bukan dapur ya. Iya, dapur. Soalnya nggak ada keluarga. Belum ada istri. Gitu. Iya. Jadi rokok tetap ngebul, main have fun tetap jalan gitu. Ada biaya untuk beli bensin. Yes, saya harus usaha. Oke. Gitu. Buka seblak lah kemudian. Setelah itu seblak buka apa lagi? Ada rumah cenil. Setelah seblak kemudian cenil, makanan tradisional apa lagi? Hari ini. Sewa jas buat wedding. Sewa Menyewakan jas itu. punya pribadi. Kalau konveksi Taylor kan punya orang tua kan. Yang lola kakak juga sekarang. Oke. Kalau jas tuh milik pribadi. Jadi saya sewakan jas buat pengantin-pengantin. Ada berapa jas itu yang disewakan? Lebih dari 20 lah. Cukup lah kalau buat stok selama Syawal gitu kan. Biasa Syawal yang rame nih. Ntar lagi nih rame nih. Tapi kan sekarang orang banyakan jomblo. Kenapa? Sekarang anak-anak banyakan jomblo. Ya mungkin harus dimotivasi lagi kalau kayak gitu. Soalnya saya juga jomblo. Oh iya. Dan hari ini kamu juga tetap jomblo ya? Oke, biasanya memang orang yang fokus usaha, memapankan diri, belajar dari sejak muda memang jarang sekali untuk melirik dunia pacaran, jarang. Cintaan ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong emang nggak pernah pacaran dari sejak? Pernah sih bro. Cuma Nggak sering ya? Enggak, bukan kayak gitu. Pernah sayang tapi disakiti. Mantan sobat ambiar nih bro. Ceritanya. Mencoba sayang tapi pernah sayang tapi disakiti. Disakiti. Jadi ya udahlah biasa aja semuanya gitu. Soalnya kan
berharap sama manusia itu sakit ya bro ya. Iya, iya. Semua bidang, bukan cuma percintaan sih. Iya, betul. Ketika kita udah berharap sama manusia, itu udah pasti sakit. Oke. Jadi ya biasa aja lah. Jadi selama usaha berapa kali pacaran? Selama usaha dari semester 1 semester 9? Terakhir pacaran tuh 2017. Habis itu Satu kali berarti? satu kali. Selama hidup? Yang benar-benar Serius ya? hubungan ya, serius ya. Yang main-main banyak? Ya sisanya Main-main. fun lah. Oke, dan hari ini di Pamekasan ada seblak, kemudian juga ada rumah cenil gitu kan? Iya, ada rumah cenil. Nah, di rumah cenil ini dan juga seblak ini sekarang udah kamu tekuni sebagai hanya ingin memperoleh pengetahuannya saja atau mengarah kepada penghasilan masa depan yang bisa juga menghidupi kamu nanti juga masa depan kamu nanti beberapa tahun ke depan misalnya. Apa hanya pengetahuan saja hari ini? Kembali lagi saya belum memikirkan profit bro. Sampai saat ini, sampai detik ini saya belum memikirkan profit. Soalnya ketika saya networking udah kuat, ketika ilmu saya udah kuat, saya yakin uang yang cari saya nanti, bukan saya yang cari uang. Soalnya pernah saya membangun usaha benar-benar cari uang, itu nggak lama bro. Kita ketutup sama profit, nggak ketutup sama gimana cari pengalaman nih. Ini tapi yang pasti juga walaupun kamu di kampus tentu kaitannya tadi di kampus kehilangan banyak teman, tapi tentu juga jaringan di usaha juga banyak ya. Jaringan ya, alhamdulillah. Jadi saya tuh sukanya berteman sama om-om, sama bapak-bapak pas di kampus dulu. Yang ada. Jadi saya networkingnya tuh sama orang-orang keren lah. Soalnya saya harus belajar sama mereka. Kalau sama kampus anggaplah masih setara ya kita ya ilmunya ya gitu. Saya sukanya sama dosen. Tapi karena beda orientasi kamu mungkin ya. Orientasinya kepada belajar berusaha, usaha gitu kan. Belajar tentang kehidupan juga dari bapak-bapak, dari om-om yang lebih tua lah, jauh dari saya. Teman-temannya itu semua di Jadi Bandung. teman-teman kampus adalah teman-teman yang setara gitu ya. Iya. Waktu itu. Ya karena mungkin beda orientasi kan. Yes. Kalau orang-orang yang orientasinya tadi misalkan nongkrong banyak teman di organisasi misalnya, kita bertemanan dengan orang yang setara yang ada di kampus gitu kan. Sampai hari ini juga tidak berpikir tentang profit itu ya. Sampai sekarang. Itu ngapain usaha itu kalau tidak berpikir benar-benar itu? Kalau menafikan profit sih bohong bro. Iya. Kita usaha nggak pengen profit bohong, cuman yang penting jalan lah. Yang penting nih nggak bangkrut. Semua usaha yang saya jalanin sekarang yang penting nih nggak bangkrut, yang penting nggak down. Sekarang umur berapa sih? 25. Umur 25 tahun. 26 sih bro. 26. Tahun ini tapi. Tahun ini 26. Dan belum dapat calon istri. Ada sih. Ada. Kalau calon ada. Kalau Cuman calon ada. sifatnya nggak pacaran. Oke. Kita ketemu jodoh atau enggak. Tapi udah chatting-chattingan gitu ya. Udah sempat ketemu juga, sering ketemu pas di Bandung. Orang Medan. Orang Medan? Ya. Madura ke Medan. Tapi nggak tahu ya jodoh apa enggak ya. Oke. Tapi yang jelas sudah. Kembali ke barusan, saya nggak mau berharap sama manusia. Gitu. Artinya calon dalam tanda kutip. Oh ini yang kita pikirkan selaku manusia, ini calon kita gitu ya. Bukan calon yang dalam arti mendahului takdir tadi. Iya benar. Oke. Sudah ada berarti ya? Sudah ada. Jadi nggak buka peluang lagi. Nggak buka peluang lagi? Enggak. Mau buka peluang barusan kan? Iya. Setelah ini apa lagi yang mungkin ada yang ingin dikembangkan setelah seblak dan rumah cenil ini? Saya sebenarnya tujuan saya itu pengen gerakin anak muda. Soalnya yang saya alamin enak loh usaha ketika muda nih. Enak. Kita punya jatah banyak gagal di sana. Dan yang saya belajar juga dari orang-orang tua. Jadi orang-orang tua di circle saya itu di Bandung itu senang dan keadaan saya mahasiswa, saya nyempatin ikut organisasi tour travel, organisasi wirausaha gitu. Mereka tuh senang welcome. Soalnya mereka tahu kamu kesempatan mas nih loh. Kayak gini tuh kesempatan mas. Waktu itu ya, waktu 2016-2017 lah, saya belajar kayak gitu. Betul. Kamu kesempatan mas, dan saya pengen tanamkan ke anak-anak muda sekarang. Betul. Enak loh gitu. Betul. Sambil berusaha kita meringankan juga beban orang tua. Jadi artinya kalau muda,
kamu berusaha gagal tidak ada jadi persoalan. Nggak dia bersalah. Menghabiskan jatah gagal masa muda tidak ada persoalan. Iya. Soalnya kan kita perut kita sendiri, bro. Betul. Ini memang juga harus jadi perhatian ke teman-teman yang masih muda hari ini dan tidak beristri, gitu kan. Kita memikirkan diri sendiri, rokok sendiri, minuman sendiri, ngafe sendiri. Iya. Ya apa ya, mau dikatakan ya sia-sia juga kalau tidak dimanfaatkan untuk belajar ke situ ya. Yes. Oke. Dan waktu itu kamu termotivasi untuk memanfaatkan itu dan berusaha gitu kan. Jadi kalau ditanya misalkan, apa pelajaran terpenting hari ini yang kamu nikmati dari berusaha dari sejak semester 1 sampai hari ini datang kembali ke Madura di tanah kelahiran buka usaha lagi begitu. Apa pelajaran pentingnya? Kalau tadi kamu katakan bahwa saya belajar hidup gitu kan. Pelajaran hidup apa yang kamu petik dari itu? Kalau terkhususnya sih saya belajar persiapan sebelum benar-benar kehidupan masyarakat, bro. Sebelum berkeluarga. Soalnya banyak nih kan seumuran saya kan, teman-teman yang udah berkeluarga, ternyata gini loh. Nah, itu yang saya ambil intisarinya, saya persiapkan sebelum saya jatuh ke itu. Bukan jatuh sih, ngalamin lah. Sebelum ngalamin. Jadi kamu benar-benar mematangkan masa muda kamu untuk menyiapkan nanti ketika kamu terjun berkeluarga, bermasyarakat, dan mertua gitu kan. Oke. Jadi ini contoh pemuda tauladan. Barbar sebenarnya, bro, bukan tauladan, bro. Ini pemuda tauladan ini. Jadi dia ini benar-benar menata hari ini masa mudanya untuk menyiapkan pada masa nanti ketika beristri. Ya beruntunglah perempuan-perempuan yang menjadi calon Hyperbola ini, hyperbola. Wartawan suka hyperbola. Jadi karena terus terang hari ini pemuda-pemuda hari ini memang dari sisi berhubungan ya barbar. Mereka tidak punya kemapanan. Ya mungkin kita tidak ingin menyalahkan ya. Yeah. Artinya fenomena hari ini banyak pemuda-pemuda yang boro-boro ingin nikah berbekal cinta gitu kan. Hayalan cinta berbekal ya pengetahuan di drama Korea untuk kemudian menikah begitu kan. Tapi mungkin Tidak segampang itu ya. Iya, padahal tidak segampang itu. Sekali lagi mungkin teman-teman yang juga sudah beristri nggak jadi masalah gitu, juga bisa berusaha ketika sudah beristri. Namun saya tertarik tadi misalkan ya udah menghabiskan masa jatah gagal itu ketika muda gitu kan. Jadi ketika sudah tua kita tertata dan terpelajar bisa membina rumah tangga gitu kan. Jadi sekarang nih pertanyaan terakhir. Jadi sebagai laki-laki yang berusaha terus, anak-anak muda yang berusaha dari sejak semester 1, semester 9, kemudian juga banyak belajar dari kehidupan di luar sana daripada kampusnya. Jadi perempuan yang menurut kamu ideal ini seperti apa? Yang mandiri. Perempuan yang mandiri. Bukan yang seperti saya ya. Saya nggak mandiri. Saya tuh masih suka malas-malasan, masih suka rebahan. Perempuan yang idealis tuh perempuan yang mandiri, yang nggak bergantung sama laki-laki. Kayak gitu, bro. Itu pertanyaan ideal tentang perempuan juga tadi usahanya. Nah sekarang kalau ditanya ini yang paling terakhir ini di dunia jurnalistik kampus yang kamu pelajari, apa yang kamu dapatkan hari ini? Saya tadi bicara usaha ya, sekarang bicara kampus nih. Saya lebih banyak mengaitkan jurnalistik tuh dengan media kan, dan media itu saya kaitkan ke industri 4.0. Jadi semua usaha, semua unit usaha, kalau kita menafikan media itu nggak bakal maju. Kalau kita nggak mau masuk ke media itu nggak bakal maju. Dan di situ saya punya komponen-komponen dosen-dosen saya, teman-teman saya yang ahli di media, entah itu dari segi editor, entah itu dari segi visual, itu saya pelajarin. Dan itu saya sangkut pautkan ke bisnis. Memang kalau kita bangun bisnis apapun dan nggak berbasis media, sekarang nggak bakal kejar. Oke. Jadi itu juga dikombinasikan ya? Nah, dikombinasikan dengan usaha. Dari segi penulisan kan. Soalnya di semua yang ada di industri 4.0 tuh yang saya pelajarin gitu, itu tetap berhubungan dengan jurnalistik sebenarnya. Caption kan, caption jualan. Kalau kita nggak pandai nulis, betul, posting ke Instagram, yes. Cara nulisnya juga, cara membuat judul juga, bagaimana membumingkan gitu. Ya benar. Framing. Buat video visualnya kan, foto produk, itu kan masuk ke jurnalistik foto, jurnalistik video, videografi.